Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana mengelola konflik dalam satu proyek. Munculnya konflik dalam proyek atau dalam suatu organisasi biasanya terjadi karena adanya perbedaan opini, kemudian terkait tujuan dan nilai yang dianut seringkali akan memicu terjadinya konflik. Apalagi untuk organisasi proyek yang sering dibentuk jika ada proyek baru. Konflik bisa muncul di mana aja setiap saat. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sesi ini terkait yang pertama adalah bagaimana konflik bisa muncul, kemudian manfaat adanya konflik, kemudian konflik selama daur hidup satu proyek, dan bagaimana cara memecahkan konfliknya, dan yang pasti adalah bagaimana mengelola konfliknya. Konflik antar user dan kontraktor akan bisa saja terjadi. Kemudian konflik dalam organisasi proyek juga bisa saja terjadi. Nah, di sini manfaat adanya konflik adalah Anda bisa mengelola konflik secara benar, bisa membawa dampak positif bagi organisasi, kemudian juga bagi individu dalam organisasi Anda. Di antara dampak positif adanya konflik tersebut adalah konflik bisa menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik. Kemudian dari konflik Anda bisa memacu orang untuk mencari dan menemukan pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikannya. Kemudian memunculkan masalah lama ke permukaan dan kesepakatan tentang adanya masalah-masalah tersebut. Memacu orang untuk menjelaskan pandangannya. Kemudian di sini juga menyebabkan tekanan yang akan menstimulasi perhatian dan kreativitas seseorang dari tim Anda. Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menguji kapasitas kemampuannya. Konflik selama siklus hidup di dalam proyek akan Anda lihat seperti di bagian di sini. Dari suatu studi yang dilakukan oleh Tom Hine dan Will Hammond di sini tentang sumber konflik, ya, Anda bisa melihat gambar di sini yang terjadi dalam manajemen proyek. Ditemukan 3 penyebab utama konflik. Anda bisa melihat bagian di sini bagaimana proyek formasi atau konsepsinya, kemudian dari sisi perencanaannya kayak apa, kemudian dari main project atau effortnya atau eksekusinya, kemudian dari sisi project phase atau dari sisi goal, dari sisi akhirnya. Anda bisa memperhatikan dari sisi prioritasnya. Kemudian sumber-sumber penyebab konflik yang sering muncul dalam pelaksanaan proyek antara lain biasanya terjadi terkait di penjadwalan proyek, prioritas proyek, alokasi tenaga kerja, masalah teknis, dan trade-off hasil fisik prosedur administrasi, perbedaan interpersonal, dan peralatan, biaya, fasilitas, dan yang lainnya. Terkait pemecahan konflik yang harus dipahami berikut ini, Anda bisa memperhatikan bagian yang saya share di sini, beberapa metode untuk mengurangi dan memecahkan konflik, yaitu secara konfrontasi, bagaimana Anda menghadapi konflik secara langsung dengan mengenali masalah dan potensi masalah untuk kemudian dihadapi secara langsung. Kemudian dari sisi kompromi, yaitu hasil dari konfrontasi. Dalam hal ini diperlukan kerelaan semua pihak untuk menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga dari sisi akomodasi, yakni cara yang dilakukan dengan berusaha meyakinkan dua pihak yang berkonflik untuk tetap berunding karena mungkin ada solusinya. Yang keempat di sini forcing. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan menggunakan kekuasaan sehingga terjadi kondisi menang atau kalah. Cara ini ditempuh jika suatu pihak ingin memaksakan solusi kepada pihak lain. Yang kelima adalah menghindar. Cara ini sering dianggap sebagai solusi sementara untuk sebuah persoalan konflik. Masalah yang ada biasanya datang lagi dan konflik bisa muncul lagi. Dan ini dianggap sebagai cara yang kurang jantan
dan ketidakmauan menghadapi situasi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih mengelola konflik yang ada di proyek kita. Teori ekspektasi tentang konflik di sini, jika ada dua orang tidak sependapat untuk suatu hal, maka itu sering disebut dengan adanya konflik personal. Kemudian perbedaan bisa saja didasari karena perbedaan latar belakang, sifat, nilai-nilai, dan pengalaman dari masing-masing tim Anda. Jika ini terjadi antar kelompok, maka kelompok yang terlibat di sini juga mengalami konflik personal atau grup dianggap sebagai individu. Untuk metode kelompok untuk menyelesaikan konflik, teknik untuk memperjelas perannya, tujuan teknik di sini agar setiap orang mengetahui posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena setelah tahu posisi dan tanggung jawabnya orang lain, apa yang diharapkan orang lain dari dirinya, sama-sama memahami posisi dari setiap proyeknya. Kemudian di sini bagaimana memperjelas peran-peran dalam tim. Di sini Anda mempertemukan dalam peran tim, kemudian diberikan pertanyaan sebagai contoh seperti ini. Sebenarnya apa sih yang diinginkan organisasi atau perusahaan Anda terhadap pekerjaan Anda? Yang kedua, apa yang sebenarnya Anda lakukan dalam melakukan pekerjaan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi suatu hal yang harus dijawab oleh setiap orang dalam tim, dan di sini selalu harus ada pertemuan. Tujuannya dari pertemuan tersebut tidak hanya formalitas yang akan memperjelas dari peran tim itu sendiri. Orang lain diharapkan pula memberikan respon terhadap jawaban yang sudah dibacakan setiap orangnya, agar setiap orang tahu bagaimana respon dari tim dan apa yang diharapkan orang lain, saling sama-sama berempati. Di sini kegiatan bisa dimulai dengan satu orang, misalkan A, untuk menyatakan dalam bentuk lisan tentang siapa saja yang mempunyai hubungan kerja dan mengharapkan perilaku tertentu terhadap hubungan kerja tersebut. Kemudian setelah orang A ini dan kemudian disebutkan pula mengadakan suatu pertemuan untuk membahas mengenai apa saja yang diharapkan orang-orang ini, dan si A akan memperjelas apakah orang ini akan mengharapkan peran si A. Yang cukup membingungkan di sini adalah tidak konsisten atau tidak pas. Dengan demikian, jelas bagi si A peran apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, di sini resolusi konflik dalam kelompok, kalau saya ngambil teorinya dari Dyer, diantaranya adalah setiap kelompok yang menyiapkan daftar pertanyaan yang mengenai apa yang dibutuhkan dari kelompok lain, misalkan tentang apa yang harus dilakukan, harus diakhiri dan diteruskan oleh kelompok lain. Kelompok yang bersangkutan harus berpikir tentang apa yang diharapkan dan diinginkan kelompok lain terhadap kelompoknya. Kemudian poin yang kedua adalah kelompok-kelompok tersebut selanjutnya harus saling tukar-menukar daftar yang sudah dibuat. Dilakukan tawar-menawar antara kelompok tersebut untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap kelompoknya, agar setiap kelompok tetap punya komitmen terhadap hasil kesepakatan, sebaiknya hasilnya dibuat tertulis. Demikian materi dari bagaimana menangani konflik. Jangan lupa tetap ikuti channel Wiwit AB, like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.